Pemirsa KLTV Indonesia, saat ini kami berada di Kabupaten Sambas. Jumpa lagi dengan saya Safar Rahman di Dialog Kita. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa ada salah satu lembaga yang ingin mengangkat suatu isu hingga sampai ke provinsi, yaitu PTUN, karena diduga ada maladministrasi terkait pengangkatan salah satu direktur atau direksi di perusahaan umum daerah milik daerah, yaitu dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Beliau sekretaris, yaitu Bapak Irwan Sudianto. Beliau sudah berada di samping saya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana, Pak, kabar? Alhamdulillah baik. Pak, kami mendengar bahwa Bapak ingin menggugat pemerintah Kabupaten Sambas ini ke PT UN. Ini terkait permasalahan apa, Pak? Begini, pemerintah Kabupaten Sambas pasca berakhirnya masa jabatan Direktur PDAM yang definitif melakukan open bidding, artinya melakukan seleksi terbuka. Ketika melakukan seleksi terbuka, panitia seleksi itu kami lihat ada dugaan pelanggaran di dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang perusahaan daerah air minum Tirta Mulakan Kabupaten Sambas, yaitu terkait dengan persyaratan untuk menjadi direksi, di mana pada pasal 38 ayat 1 itu dijelaskan bahwa untuk menjadi direksi Perumda Air Minum tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil daerah, dan garis miring atau calon legislatif. Jadi salah satu peserta yang lolos itu, atau sebenarnya ada dua peserta yang caleg pada waktu itu, yaitu yang pertama Saudara Arpandi SP, caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian yang kedua Saudara Gita Wirjawan, caleg dari Partai Demokrat. Nah, ketika seleksi berlangsung, dari 4 calon itu yang ada, Saudara Gita dinyatakan tidak lolos dan Saudara Arpandi SP itu lolos. Nah, kepada tim sel kami sebenarnya sudah mengajukan keberatan secara tertulis, ya, bahwa Saudara Arpandi ini harusnya dibatalkan sebagai peserta karena melanggar pasal 38 Perda 12 tahun 2019 itu. Namun keberatan kami tidak ditindaklanjuti dan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Kemudian sampailah pada tahapan pengumuman di mana Saudara Arpandi SP ini, ya, caleg PKS di Dapil 3 DPRD Kabupaten Sambas, terpilih sebagai Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Sambas. SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 September 2020 dengan SK Bupati nomor 363/Setda Mendatar Ekon _2020, dan pelantikan Saudara Arpandi itu dilaksanakan pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 22 September tahun 2020. Nah, setelah pasca pelantikan tersebut, kami Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komisi Cabang Kabupaten Sambas juga melakukan membuat surat pernyataan keberatan dan permohonan untuk diberhentikan Saudara Arpandi tersebut. Namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Sambas. Nah, kami kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ya, tentang administrasi pemerintahan, di mana pada pasal 77 ayat 4 itu dijelaskan, ya, badan
dan atau garis miring pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Artinya, surat kami itu kan kami buat tanggal 28 September dan memang kami serahkan langsung tanggal 5 Oktober. Jadi, mulai 5 Oktober sampai 10 hari ke depan harusnya ada jawaban dari Bupati apakah menerima atau tidak. Kalau menerima berarti Bupati harus mencabut SK tersebut. Kalau tidak, ya sekurang-kurangnya Bupati mengatakan kami tetap pada keputusan itu. Namun karena sama sekali tidak dijawab, maka berlakulah ketentuan pasal 77 ayat 5 Undang-Undang 30 tahun 2014 tersebut, ya, di mana secara tegas dinyatakan dalam hal badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 10 hari kerja itu, ya, keberatan dianggap dikabulkan. Itu yang pertama. Kemudian kami masuk pada pokok permasalahan. Mengapa kami menuntut? Karena gini, berdasarkan pasal 38 ayat 3 huruf L, ya, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas nomor 12 tahun 2019 tentang perusahaan daerah air minum Tirta Ulakan, ya, Jungto pasal 240 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu dijelaskan, ya, kaum Perda tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah dan calon wakil daerah dan garis miring calon anggota legislatif. Sementara saudara Arpandi tersebut adalah seorang calon legislatif terdaftar di daerah pemilihan 3 DPRD Kabupaten Sambas, ya, nomor urut 1 lagi. Memang yang bersangkutan tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena hanya mendapat suara nomor 2 di bawah saudara Karmadi yang terpilih sebagai anggota Dewan. Namun dalam mekanisme di Komisi Pemilihan Umum tidak terdapat pembatalan calon yang tidak terpilih. Karena pada prinsipnya calon legislatif itu berlaku sampai dengan masa berakhirnya anggota dewan terpilih. Sebagai salah satu contoh, kalau calon yang terpilih saudara Karmadi itu berhalangan tetap, ya, karena meninggal, mengundurkan diri, ataupun tersangkut pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, otomatis bahwa saudara Arpandi ini sebagai caleg yang memperoleh suara nomor 2 akan naik sebagai PAW ganti antara waktu. Oke Pak, apa yang menjadi dasar bahwa Bapak mengatakan direktur yang terpilih itu masih menjadi salah satu pengurus partai atau masih tetap dalam pengurus partai tersebut? Jadi begini, bahwa saudara Arpandi SP tersebut sesuai dengan keputusan KPU sudah ditetapkan sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil 3 nomor urut 1. Mekanisme di dalam pemilihan umum atau tahapan itu tidak terdapat tidak ada kewajiban KPU membatalkan caleg yang tidak terpilih, sehingga yang ada cuman penetapan caleg terpilih. Bahwa saudara Arpandi itu sesuai dengan daftar perolehan suara yang saya dapatkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas itu mendapat peringkat kedua di Dapil 3 Partai PKS. Perolehan suara terbanyak itu didapat oleh saudara Karmadi, dan Karmadi lah yang diangkat sebagai anggota DPD Kabupaten Sambas. Kalau saudara Karmadi itu berhalangan tetap seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, ataupun tersangkut pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, maka
saudara Arpandi lah yang menjadi pengganti antar waktu. Nah, dari situlah saya berpendapat bahwa caleg itu tidak ada pembatalan. Artinya dengan demikian ya, saudara Arpandi itu tetaplah seorang calon anggota legislatif. Otomatis saat beliau ingin mendaftarkan diri sebagai salah satu kandidat untuk menjadi direktur, itu kan surat pengunduran diri, Pak. Nah, apakah Bapak menemukan hal tersebut? Makasih. Memang saya mendapatkan surat hasil permintaan saya resmi ya melalui PPID Dinas Kominfo bahwa yang bersangkutan melampirkan surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sambas. Cuman permasalahannya adalah yang pertama, surat tersebut hanya ditandatangani oleh saudara Eko Suprantino dalam kapasitas sebagai sekretaris, di mana ketua tidak bertanda tangan. Sehingga menurut saya surat tersebut cacat secara formil, karena suatu organisasi sosial politik untuk urusan keluar yang menandatangani surat itu harus ada unsur ketua dan sekretaris. Apakah wakil ketua atau wakil sekretaris itu tidak masalah. Yang penting ada dua unsur itu. Nah, yang kedua, dalam surat tersebut menyampaikan bahwa saudara Arpandi itu sudah mengundurkan diri. Saya pelajari di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera, klausul mengundurkan diri itu harus dilakukan dengan surat keputusan partai. Nah, maka disinilah saya lihat bahwa surat DPD PKS Kabupaten Sambas itu cacat secara formil dan material. Artinya kan memang fakta yang sudah Bapak temukan bahwa ada pelanggaran dari tahapan hingga putusan. Nah, harapan Bapak terkait dengan ini, apakah Bapak sudah melakukan pendekatan kepada Pemda untuk membatalkan keputusan atau pengangkatan saudara direktur tersebut? Sebenarnya saya sudah pernah mencoba untuk menghadap sekretaris daerah, namun saya tidak diterima. Sebenarnya saya menghadap itu hanya ingin memberikan dua solusi. Yang pertama, Bupati kekeh kepada ketetapannya, dengan konsekuensi saya gugat di PT UN. Atau Bupati batalkan SK pengangkatannya, dengan konsekuensi kemungkinan saudara Arpandi lah yang akan menuntut Bupati di PT UN. Nah, terkait dengan rencana Bapak ingin mengantarkan tuntutan Bapak ini ke PT UN, apakah bisa diurungkan, Pak? Mungkin Bupati atau Sekda memberikan satu win-win solution, atau ya sudah, ini direkturnya diberhentikan saja supaya tidak membuat kisruh apalagi ini event politik, Pak. Ya, memang sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, saya diberikan waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan. Artinya ketika hari ke-91, gugatan saya ini sudah tidak bisa lagi. Artinya sesuai dengan apa yang saya katakan. Kalau misalnya Bupati mau membatalkan keputusannya, artinya kan sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya, saya harus terima. Tapi dengan pasti bahwa itu harus dibatalkan. Apakah nanti saudara Arpandi akan menuntut Bupati di Peradilan Tata Usaha Negara? Saya kira saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Artinya tuntutan saya sudah terpenuhi. Oke, pemirsa KLTV, demikianlah tadi dialog kita bersama Bapak Irwan, yang mana beliau berencana ingin mem-PT-UN-kan keputusan Bupati Kabupaten Sambas terkait dengan pengangkatan Direktur
perusahaan daerah yaitu BUMD Kabupaten Sambas, yaitu perusahaan air minum daerah. Nah, demikian bincang kami bersama tadi di dalam dialog kita episode 8. Saparahman mengabarkan.